Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Selasa 9 Mei 2023. Tema, Bolehkah menjadi kaya? Nats Alkitab terambil dari Lukas 12 ayat 13-21. Demikian bunyi firman Tuhan. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku.' Lalu katanya, 'Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, Jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Pernahkah saudara mendengar pertanyaan, bolehkah orang Kristen menjadi kaya? Pertanyaan yang acap kali membingungkan kita, bukan? Mau dijawab boleh, tapi takut dinilai sangat duniawi. Ingin menjawab tak boleh, tapi dalam hati ada keinginan. Jadi bagaimana saudara akan menjawabnya? Jawaban yang paling gampang adalah boleh, tapi harus tahu tujuan menjadi kaya. Mengapa jawaban ini menjadi jawaban yang gampang? Karena apabila ingin menjadi kaya untuk memuaskan nafsu diri, ini adalah tujuan yang keliru. Nas kita hari ini mengulas perumpamaan Yesus tentang orang kaya yang bodoh. Perumpamaan ini seakan-akan tidak masuk akal kita, bukan? Mana mungkin ada orang yang mampu atau berhasil dalam investasi, perdagangan, dan bisnis, namun dikatakan sebagai orang yang bodoh. Namun faktanya Kristus menjuluki orang kaya dalam perumpamannya ini sebagai orang kaya yang bodoh. Di mana letak kebodohan orang kaya ini? Sangat jelas bahwa orang kaya ini sangat pandai berinvestasi. Ia pandai melipat gandakan kekayaannya. Tapi persoalan yang krusial terjadi saat orang kaya ini sibuk mengumpulkan harta untuk dirinya sendiri. Tuhan Yesus tidak menyalahkan cita-cita orang kaya ini untuk mengumpulkan harta. Yesus menyebut orang kaya ini bodoh karena hanya melulu mengumpulkan harta untuk memuaskan nafsunya. Orang kaya ini lupa akan Tuhan sebagai sumber segala berkat. Ini adalah sebuah kebodohan yang sangat fatal. Saudaraku, bukankah ini yang kerap kali terjadi dalam perjalanan hidup manusia? Ketika berjeri lelah dalam pekerjaan dan usaha, manusia suka tergoda untuk memuaskan segala keinginannya dengan jalan menjadi kaya. Sesungguhnya menjadi kaya adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada seseorang yang telah bekerja keras. Namun hal yang acap kali terjadi adalah manusia merasa bahwa segala pencapaiannya adalah berkat dari usaha dan kerja kerasnya semata. Karena semua adalah dari hasil usaha dan kerja kerasnya, maka semua pencapaiannya harus ditujukan untuk dirinya sendiri. Pernahkah kita merenungkan bahwa ketika Tuhan memberkati kita, maka itu adalah kesempatan bagi kita untuk mendukung kebutuhan pelayanan pekerjaan Tuhan di dalam rumah Tuhan? Orang percaya patut melihat berkat materi yang ada padanya
sebagai alat untuk melayani pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.